Hilangmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Allah, berkatmu ku tunggu, angkat musibahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala ramadana syahras siyamil mubarak wa ja'alana minal a'idina wal faizin wa ja'alana minal muttaqinal mukhlasin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hariban alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala SMP Yapa Depok, Ibu Dr. Anda Elia HA MPD, Bapak Ibu Dewan Guru, serta anak-anakku kelas 7, 8, dan 9, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kali ini saya akan menyampaikan tentang menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung. Ramadan termasuk bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari orang-orang beriman kepada Allah dari api neraka. Tentunya dalam menyambut bulan suci Ramadan ini kita harus senang dan gembira. Kita harus mempersiapkan diri untuk menyambutnya, dan agar nanti ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kita terbebas dari hal-hal penyakit hati dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Kita gembira saja, tentunya Allah sudah akan menghapus dosa-dosa kita, apalagi kita mengisi kegiatan di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa bulan Sya'ban ini sudah di penghujung. Beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan ibadah puasa. Itu artinya kita harus benar-benar mempersiapkan lahir dan batin kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah yang pertama tentunya amalan hati. Amalan hati kita yaitu menyambut bulan suci Ramadan dengan lapang hati, dengan ikhlas dan gembira, karena hal itu dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebuah hadis yang termaktub dalam Duratun Nasihin menjelaskan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu
'alan niran. Siapa yang bergembira atas masuknya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Jadi jelas begitu mulianya bulan Ramadan, sehingga untuk menyambutnya saja Allah telah menggaransi kita selamat dari api neraka. Oleh karena itu wajar bila ulama salaf terdahulu mengucapkan doa 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan datang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah atau berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sangat ditunggu-tunggu oleh para ulama, orang-orang soleh, agar mereka menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa, karena hanya di bulan itu mereka bisa mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyambut Ramadan dengan senyum dan tahmid, dan melepas kepergian Ramadan dengan tangis. Jadi ketika bulan Ramadan telah meninggalkan kita, para ulama, para anbiya, mereka menangis karena dikhawatirkan mereka tidak akan berjumpa lagi dengan bulan yang sangat mulia ini. Bulan yang terdapat di dalamnya keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui, mungkin di antara kita banyak sekali yang tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Kemarin Ramadan tahun lalu masih sahur bersama, mungkin tahun ini sudah tidak bisa lagi karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sahabat, keluarga, teman dekat, dan orang-orang yang tersayangi atau terkasihi, karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya untuk mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu hendaknya kita berziarah atau hadir mendoakan atau bertawasul kepada orang tua kita, keluarga, sahabat yang mungkin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar mereka semua senantiasa diampuni segala dosanya, senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dosa-dosanya, dan juga diselamatkan dari siksa kubur. Diriwayatkan pula dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan Fatimah bin Asad, Fatimah binti Asad, ibu dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berdoa, Allahumma bihaqqi wa haqqil anbiya'i min qabli ighfirli ummati ba'da ighfirli ummi ba'da ummi. Ya Allah, dengan hakku dan hak-hak para nabi sebelumku, ampunilah dosa ibuku setelah engkau ampuni ibu kandungku. Artinya kita senantiasa berdoa kepada orang-orang yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka terhindar dari siksa kubur, terhindar dari azab kubur, Allah mengampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya.
Dan yang ketiga, menyambut Ramadan agar hati kita lapang, hati kita bersih, yaitu saling memaafkan. Mengingat bulan suci Ramadan ini, maka tradisi bersuci pun sangat sesuai ketika menghadapi bulan suci Ramadan, baik suci secara lahir maupun suci secara batin. Lahir kita harus suci, batin pun harus suci. Banyak tradisi di daerah-daerah itu ketika menyambut Ramadan, mereka membersihkan musola, membersihkan masjid, menyiapkan untuk pelaksanaan sholat taraweh, tadarus Al-Quran, i'tikaf, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hati kita. Ketika kita ingin suci, bersih hati kita, kita harus saling memaafkan satu dengan yang lainnya, meminta maaf kepada teman, kepada sahabat, rekan kerja, terlebih kepada orang tua kita, agar ketika kita berpuasa, hal-hal penyakit hati kita terhadap sesama telah hilang. Karena apa? Dosa terhadap manusia harus kita selesaikan ketika kita berada di dunia. Kita harus memaafkan, saling meminta ridho, saling lapang dada untuk menyelesaikan dosa-dosa tersebut di dunia. Jangan sampai ketika kita meninggal, kita masih mempunyai dosa dengan orang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dijelaskan, yang artinya, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar dia kepada yang meminta maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kamu, dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan spesial bulan suci Ramadan, yang di dalamnya dijelaskan dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah memiliki 124.000 nabi, 313 rasul, atau dalam riwayat dikatakan 315 rasul. Tetapi dari 124.000 nabi tersebut ada 25 nabi pilihan. Kemudian ada lagi yang dipilih menjadi 5 orang yang dikatakan dengan ulul azmi. Dari nabi, sekian banyak nabi, 124.000 dipilih menjadi 25, 25 dipilih lagi menjadi 5. Ada satu yang Sayyidul Anbiya, penghulu dari para nabi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bulan pun begitu, dari 12 bulan yang ada, dimulai dari bulan Muharram, Safar, dan seterusnya. Di bulan ke-9 ini, yaitu satu bulan yang paling mulia. Dari 12 bulan, Allah memilih satu bulan yang paling mulia diantaranya, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian ada juga hari, kita memiliki hari 7 hari dalam satu minggu atau satu pekan, dimulai dari hari Ahad, Isnin, dan seterusnya. Satu hari tersebut yang paling mulia, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Jadi mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk membersihkan diri kita, persiapan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, ibadah puasa Ramadan merupakan amal yang istimewa, karena ibadah yang lain adalah untuk dirinya, sedangkan ibadah puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, setiap amal seseorang manusia adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa.
puasa itu untukku dan aku akan memberikan balasan kepadanya. Puasa itu adalah perisai. Karena itu apabila salah seorang di antaramu berpuasa, janganlah mengucapkan perbuatan yang buruk dan keji, dan jangan membangkitkan syahwat, dan jangan pula mendatangkan kekacauan. Apabila ia dimaki atau ditantang seseorang, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Ini untuk menghindari kita melontarkan kata-kata yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang keji, ataupun membalas cacian dan makian dari orang tersebut. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab An-Guniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan suci Ramadan dengan menyucikan diri dari dosa dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau atau kesalahan-kesalahan masa lalu. Pernyataan ini atau imbauan ini sangat relevan sekali, sebab jika kita ingin bertemu seseorang yang spesial saja, kita sudah prepare, menyiapkan diri kita semaksimal mungkin untuk bertemu dengan orang tersebut. Sebagai contoh, ketika kita ingin bertemu dengan presiden, tentunya kita akan merapihkan pakaian kita, merapihkan busana kita dengan tampil sebaik mungkin, dengan pakaian yang baik, yang bagus. Kita telah persiapkan untuk bertemu dengan seorang presiden. Begitupun dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, tentunya kita menyambutnya dengan penampilan hati kita yang bersih dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasut, ria, dan lain sebagainya. Dari kotoran-kotoran atau perbuatan-perbuatan mulut kita yang melukai orang lain. Tentunya kita harus bersihkan itu semua agar kita bertemu dengan Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Oleh sebab itu, jadikanlah pribadi kita pribadi yang suci, murni, dan juga pribadi yang ikhlas, tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap, baik menunaikan segala ibadah wajib dan maupun sunnah. Bulan suci Ramadan, para anbiya ketika di penghujung hari atau di penghujung akhir bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Dia sudah fokus untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Urusan dunia sudah ditinggalkan. Artinya, dengan mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Nabi bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ada sebuah pantun dari saya, Bang Mamat beli ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini dengan baik, dengan lapang, dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.